Shalom, Bapak Ibu terkasih shalom. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Kita boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Namamu indah di dalam hidup. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Meskipun musuh di depanku rintangan menghalang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ku mau selalu bersyukur, sukacitamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Dan kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Kau tibakan hamba-Mu, Ibu Elisa di tengah-tengah kami Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Nggak kompak jawabnya. Kalau di seminar properti biasa ditanya, apa kabar? Luar biasa gitu ya. Boleh nggak sekali-sekali jawabannya beda? Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya saya diberkati, lalu lihat teman kiri kanan. Kamu diberkati, kita semua diberkati. Oke ya. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Tepuk tangan untuk pemberi berkat. Ini kali pertama saya berkunjung ke gereja ini. Dan saya baru tahu kalau di sini ada gereja. Saya baru pindah ke Jakarta 2022 akhir. Jadi Desember 2022 saya baru pindah Jakarta dan langsung isi biduk di katedral. Ya, saya tinggal di Kemayoran. Nama saya udah disebut tadi, Elizabeth Elisa Satrini, boleh panggil Lisa aja. Ya. Jadi saya mengenal persekutuan doa sejak semester kedua perguruan tinggi. Jadi sudah sangat lama dan hari ini saya sudah cukup tua, udah 54 tahun ya. Jadi sudah lama sekali di persekutuan doa. Saya di Palembang. Ya, sebelumnya saya di Palembang melayani di persekutuan doa. Awalnya ya hanya sebagai tamu gitu ya. Come and go, lalu ada pemimpin persekutuan doanya melihat ini anak lumayan suaranya, lalu diajak untuk jadi singer, habis jadi singer jadi WL, lalu ada satu om yang mengajak saya, mengenalkan saya pada persekutuan doa, dan dia juga yang pertama kali minta saya untuk menjadi pengajar SHDR. Ya waktu itu saya membawa sesi yang ke-6, lalu mulai bertumbuh lagi menjadi pewarta. Dan sebelum saya pindah ke Jakarta, bukan sebelum ya, sampai saya pindah ke Jakarta, saya masih menjabat sebagai koordinator BPK PKK Keuskupan Agung Palembang. Ya, lalu di bulan Agustus di Konvenda di Batam terpilih sebagai koordinator BPPG Palembang. BPPG Palembang itu mana aja yang termasuk di dalamnya? Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Tanjung Karang, dan Pangkal Pinang dan Kepulauan Riau gitu. Cuma saya belum sempat berkunjung, nanti mesti dikunjungin satu-satu sampai ke Riau. Saya menikah, satu orang suami, ya kami tidak dikaruniai anak, tapi kami punya banyak anak di Panti Asuhan Vincentius. Karena suami menjadi pengurus di Yayasan Vincentius. Saya kira cukup. Oh, saya berkomunitas di PCU 1. Perduki Chapter Utara 1 berkomunitas di restoran Sentosa, Kelapa Gading. Ya, sama Sis Anita lumayan sering bertemu di Shekinah. Saya rasa cukup itu perkenalannya.
Ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tema malam hari ini adalah Allah menjaga kita seperti biji matanya. Thanks untuk tim pujian yang sudah membawa kita malam hari ini untuk mengingat kembali. Allah gunung batuku, Allah kekuatanku. Wah, luar biasa. Saudara-saudari terkasih, kita sering nyanyikan lagu ini. Allah gunung batuku, Allah kekuatanku. Tapi kalau lagi menghadapi masalah suka lupa bahwa dia gunung batu. Gunung batu itu apa sih? Tempat perlindungan. Bapak Ibu yang pernah ke Israel, kalau kita dalam perjalanan dari Mesir masuk ke Israel, lihat ada apa? Gunung batu, ya. Sepanjang perjalanan itu gunung batu. Saya baru lihat, oh kayak ini toh yang disebut oleh Daud. Yang saya tadinya cuma bisa baca di kitab Mazmur, Engkau Allah gunung batu keselamatanku, Engkau perlindunganku. Jadi Daud itu kalau berperang dia bersembunyi di balik gunung batu. Seperti itulah dia melihat Allah sebagai pelindung, sebagai tempat perlindungan yang terbaik. Saudara-saudari terkasih, biji mata itu seperti apa sih? Wah, coba. Kadang-kadang tidak sadar ya, kita cuma baca Allah memeliharaku seperti biji mata. Sampai seperti apa sih kok sampai Daud menggambarkan Allah itu menjaga seperti biji mata. Coba matanya dikedip-kedip. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pernah lagi jalan naik motor tiba-tiba terus ada debu masuk. Yang terjadi apa? Otomatis matanya nutup, benar enggak? Lalu apalagi yang terjadi? Otomatis itu air mata mengalir. Itu cara apa? Cara mata membersihkan otomatis dari barang asing yang masuk. Apalagi? Mata ini organ yang lembut dilindungi oleh apa? Tulang tengkorak loh, betul? Dia masuk ke dalam dilindungi oleh tulang tengkorak. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Mata ini adalah alat yang paling vital. Saya punya teman pelayanan, cantik, pinter. Dia melayani Tuhan. Dia kuliah di Jakarta, anak Palembang. Satu saat lagi merayakan mau wisuda, dia jalan dengan beberapa temannya termasuk calon suami. Lalu terjadilah kecelakaan di tol Jagorawi. Ada mobil yang tiba-tiba nyelonong, jadi dia mau ke arah puncak, ini mobil dari puncak. Mobil yang dari puncak ini tiba-tiba terbang masuk ke jalurnya dia. Dan dia kehilangan penglihatan. Pemuji dan penyembah, worship leader muda seusia dengan saya waktu itu. Down enggak? Down banget. Pacarnya meninggalkan dia setelah tahu akhirnya dia tidak bisa melihat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Allah menjaga dia enggak? Menjaga dia luar biasa. Saat itulah dia sungguh mengalami bahwa Allah menjaga dia seperti biji matanya. Waktu dia kehilangan penglihatan, Allah pertajam mata batiniahnya. Bapak Ibu tahu, dia tetap bisa menjadi worship leader yang luar biasa. Misal gini ya, saya berdiri di panggung jadi worship leader. Anda semua di sini. Nanti kadang-kadang karena dia nggak lihat, dia bisa begini. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan Tuhan. Padahal audiensnya di sini. Tapi Bapak Ibu terkasih, urapan dia sungguh luar biasa. Dia hafal banyak lagu. Satu kali saya pernah ikut retret sama dia. Retret itu cukup panjang, 1 bulan. Khusus untuk pelayanan pastoral, untuk konseling, untuk pelayanan orang sakit gitu ya. Waktu itu kami di Jakarta. Lalu peserta dari mana? Ada dari Amerika, ada dari Jerman, ada dari India. Lalu waktu itu dari Indonesia harus bikin performance, ya. Kami dari Palembang yang ditunjuk untuk performance. Suruh nari, saudara teman saya buta. Jadi dia bilang, Lisa, kalau kamu suruh saya nari, hitungannya mesti benar, ya. Jadi ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali gitu kan. Nah waktu latihan kedua saya salah. Ke kiri, harusnya kan ke kiri 2 kali dulu, baru ke kanan 2 kali. Saya ke kanan dulu, dia langsung protes, Lisa kemarin kiri. Kok sekarang kamu kanan? Saudara-saudari terkasih,
Akhirnya kami bisa perform, dia bisa nari, dia bisa nyanyi. Yang saya mau katakan cuma seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kadang-kadang sesuatu yang unacceptable, sesuatu yang tidak bisa kita terima itu terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal, Allah tetap menjaga kita seperti biji matanya. Sampai hari ini dia tetap menjadi pengurus persekutuan doa yang sangat setia. Dan saya tiap kali dia jadi WL, saudara, baru dia naik ke panggung, rasanya sudah merinding ya. Seringkali kalau dia udah naikkan pujian, dia sudah ngomong, begitu powerful. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, amin. Allah itu Allah yang setia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Apalagi selanjutnya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, apalagi, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara kok nyanyi itu bisa tepuk-tepuk ya. Wah begitu sampai rumah lupa apa yang dinyanyiin di persekutuan doa. Saudara-saudari terkasih, begitulah Allah kita. Amin. Walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tetap abadi buatku. Amin. Mari kita baca sama-sama. Dari Mazmur 17. Terlihat enggak? Oke. Boleh buka di gadgetnya saja kalau kurang jelas di depan. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ya. Yang di belakang terbacakah? Kalau enggak pakai gadget aja. 17, tapi saya potong enggak sampai 15 ya. Terlalu panjang. Yuk, 2, 3. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Silakan. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Sama-sama, tetapi dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu,
Demikianlah sabda Tuhan. Boleh ke halaman yang pertama lagi? Yang ayat 1, oke. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perikop ini berbicara tentang Daud waktu dia dikejar musuh, ya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Kita akan baca sebelumnya ayat yang kini boleh dilewati dulu. Kita akan lihat ayat ke-8. Oke. Oh sorry, ayat ke-6. Sorry, oke. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Coba baca sama-sama. Aku berseru kepadamu karena... Sebentar, itu aja dulu. Saya mau tanya. Kenapa Daud berseru? Karena engkau menjawab aku ya Allah. Permohonan dia sudah dikabulin belum sebetulnya? Belum, dia baru berseru kan. Tapi kenapa dia bilang, aku berseru karena engkau menjawab aku. Kenapa Daud bilang seperti itu? Karena dia sudah berkali-kali punya pengalaman saat dia berseru Allah menjawab. Amin. Masih ingat kisah Daud? Waktu dia melawan Goliat, dia ingat itu dengan jelas. Masih ingat kisah Daud? Waktu dia menggembalakan kambing domba yang cuma beberapa ekor itu dan dia katakan apa? Waktu ada singa yang mau menerkam kambing domba dia bilang apa? Aku cengkram janggutnya dan aku lemparkan. Dia sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan sehingga dia percaya yang ini pun Tuhan pasti tolong. Bilang amin dong. Amin. Makanya dia bilang, kenapa aku berseru? Karena engkau menjawab Tuhan, engkau pasti menjawab. Bapak Ibu saya akan katakan lagi, Tuhan pasti menjawab. Amin. Amin, Tuhan itu pasti jawab. Cuma kadang-kadang yang kita mau itu apa? Maunya saya tuh kayak gini loh Tuhan, padahal Tuhan bilang bukan yang itu, tapi yang ini. Tapi saya katakan sekali lagi, Tuhan pasti jawab doa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Saya pernah kehilangan kakak. Hilang benar-benar. Jadi saya dulu kerja di bank, di customer service. Jadi saya duduk melayani nasabah, di seberang sana tuh supervisor saya. Zaman dulu tahun 98. Lalu saya kan tidak boleh terima telepon langsung dari luar. Jadi harus lewat supervisor saya baru nanti dia sambungin ke saya. Jadi saya lagi layani nasabah, dia terima telepon dari rumah, dari ibu saya. Terus dia sambungin, bunyi di meja saya, Lisa telepon dari rumah. Bapak Ibu tahu apa yang ibu saya bilang? Kakak saya itu nama panggilannya Nanang di rumah. Lisa, Mas Nanang hilang. Saya bilang, hilang gimana Ibu? Ya itu aja. Beritanya itu aja. Kira-kira saya bisa kerja gak? Langsung hilang konsentrasi saya. Kok bisa hilang? Kakak saya itu demonstran. Dia biasa demo mahasiswa. Jadi pernah satu kali dia lupa lapor kepada komandan lapangan lalu muncul di Kompas. Mahasiswa demonstran yang hilang adalah salah satunya kakak saya. 2 hari kemudian malam-malam telepon ke rumah, papa saya yang angkat. Dia bilang, Pak, Nana gak hilang, cuma telat lapor. Tapi yang kali ini dia hilang sungguhan. Bapak Ibu ingat ada orang yang hilang tahun 98, salah satunya kakak saya. Dan kakak saya salah satu yang kembali. Apa yang terjadi? Dia 2 bulan hilang. Yang kami lakukan hanya berdoa. Mazmur 27 dibaca berulang-ulang. Salah satunya adalah Tuhan sekalipun musuh, thank you lagunya. Sekalipun musuh mengepung aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya bahwa Engkau Allah sanggup menyelamatkan. Ada satu orang ibu-ibu Batak yang biasa, kan kalau inang-inang Batak tuh suka muterin duit gitu kan di pasar. Itu salah satu nasabah saya. Satu hari dia datang, dia bilang, kami satu gereja. Saya sering lihat dia di paroki misa bareng. Dia bilang seperti ini, Lisa,
saya ikut prihatin ya, kakakmu hilang. Lalu dia bilang apa? Ikhlaskan ya. Saya bilang, Inang, saya percaya pengharapan kami besar di dalam Tuhan. Kakak saya pasti pulang. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga kawin campur. Papa saya seorang Muslim, ibu saya seorang Katolik yang taat. Ibu saya lah yang membawa kami berenam bersaudara ke gereja dibaptis. Komuni pertama, sakramen penguatan. Papa saya selalu nemenin ke gereja. Sebagai apa? Tukang foto. Ya, jadi papa saya tuh nemenin dia foto, dia abadikan 6 orang anak dibaptis. Papa saya hadir. Bapak Ibu, kalau tidak punya iman yang kuat, seorang ibu membesarkan 6 orang anak di dalam pernikahan yang berbeda, pasti nanti salah satu anaknya mungkin ada yang ikutan gitu ya. Misal pindah atau apa. Sampai hari ini, yang 2 sudah di surga, kami semua tetap beriman pada Kristus. Karena apa? Ibu saya pendoa yang sangat setia. Dia bisa berdoa rosario itu sampai 20 kali putaran. Artinya berapa kali Salam Maria? 1000 kali. Dan itu yang dia doakan saat kakak saya hilang sampai dia kembali. Kakak saya kembali itu sama juga. Saya lagi di kantor, tiba-tiba ada telepon masuk. Ibu saya bilang, Lisa, hari ini Mas Nanang pulang, dikabarin. Waktu itu berteman baik dengan Ratna Sarumpait. Telepon bahwa dia flight malam, nyampe Palembang itu malam. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak mengenali kakak saya, padahal saya berdiri di sini, ini loh kayak dengan ibu ini kakak saya berdiri. Saya tidak kenalin dia. Ternyata kalau orang depresi berat itu bentuk muka itu berubah. Rambutnya gondrong, dipakein baju juga kayaknya sih sama penculiknya tuh dibeliin baju baru gitu ya. Pakai baju lengan panjang yang kegedean, celana juga kegedean gitu. Dipakein ikat pinggang, rambut gondrong, kurus sekali. Dan saya tidak kenalin kakak saya. Dia di dalam kegelapan di bandara kan di tempat parkir, dia bilang, Lisa, Mas Nanang. Wah, saya langsung peluk dia, saya langsung nangis. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau buat orang yang lain, hilang, diculik, kira-kira udah bilang apa? Sudahlah, gak ada harapan lah, gak mungkin pulang lah. Tapi kami berdoa terus. Dan inilah pentingnya komunitas. Ibu saya adalah koordinator persekutuan doa tempat saya bertumbuh. Dan ibu saya minta PD-PD sekota Palembang untuk mendoakan kakak saya. Suster-suster juga berdoa. Semua berdoa mendukung supaya permintaan kami terkabul. Bapak Ibu terkasih, kakak saya pulang selamat walaupun dalam kondisi depresi. Tapi pelan-pelan dia dipulihkan gitu ya. Dan yang membuat dia berani akhirnya dia bersaksi di Komnas HAM, karena waktu itu Paskah, waktu malam Paskah dia mendapat kekuatan, dia katakan seperti ini sama ibu saya, Ibu masih ada beberapa teman Nanang di dalam penjara yang aku harus ngomong supaya mereka bisa keluar. Walaupun ancamannya nyawa, dia bilang seperti ini, Yesus sudah berikan nyawanya untuk kita semua. Hari ini saya mau berikan nyawa saya untuk teman-teman saya yang masih di dalam. Akhirnya dia bersaksi di Komnas HAM dan ada beberapa yang akhirnya setelah dia bersaksi keluar tapi ada yang hilang sampai hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jangan pernah takut untuk mempercayai Tuhan. Kita sering kali takut, iya enggak ya, iya enggak ya. Bapak Ibu saudara-saudari, percayai firman Tuhan dengan baik-baik. Engkau pelihara aku seperti biji mata. Aku begitu berharga bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Apapun saat ini yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Ada syaratnya tapi untuk berani minta seperti Daud minta. Kita baca sama-sama. Bisa ke depan lagi ayat awal? Oke. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku,
berilah telinga akan doaku. Baca sama-sama. Dari bibir yang tidak menipu. Syarat yang pertama, bibir yang tidak menipu. Saya barusan ikut melayani di rekoleksi awal Sekolah Evangelisasi Pribadi Shekinah. Jadi yang ikut ada OMK, Umum, dan SEPX. Jadi ada rekoleksi awal, itu isinya adalah SHDR, tapi cuma sampai sesi 5, pencurahan Roh Kudus. Saya ingat betul Ibu Grace, mantan ketua SEP, kepala sekolah SEP itu bilang seperti ini. Adakah bohong putih? Gak ada. Yang namanya bohong is bohong. Kita seringkali bilang gak apa-apa bohong putih. Bohong ya bohong. Kita seringkali bilang begini, maaf ya saya juga pernah, jadi saya pengakuan dosa. Lisa lagi di mana? OTW. Gitu. Padahal baru pasang jeans gitu kan ya, baru pasang baju itu bilang OTW gitu. Jadi kalau OTW bilanglah OTW memang sudah di mobil atau di gokar atau di ojek online. Ini simple aja. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama bibir yang tidak menipu. Yang berikutnya, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Mulut terlanjur itu seperti apa Bapak Ibu? Hati-hati. Marah boleh enggak? Boleh, tapi jangan berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan mencaci maki, jangan menghina. Marah boleh. Saya itu kalau di kantor dulu dikenal kalau saya sudah pergi ninggalin orang yang saya ajak bicara, teman saya tahu Lisa lagi marah. Jadi saya kalau sudah sangat marah, saya akan tinggalin lawan bicara saya dan saya pergi. Saya nggak ngomong lagi. Satu hal lagi, ada beberapa pasangan suami istri di sini. Saya juga terlibat dalam pelayanan wanita berhikmat Katolik. Jadi ada salah satu teman saya yang sering kali menjadi sharer di wanita berhikmat Katolik, dia bilang seperti ini. Kalau dia lagi berselisih sama suaminya, dia gak akan ngomong dan dia bawa dalam doa. Dia bilang, Tuhan aku marah sama suamiku Tuhan. Tuhan dia terlalu Tuhan, aku sakit hati Tuhan. Dia curahkan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Nanti yang dia sampaikan ke suaminya sudah yang baik-baik aja. Karena semua marahnya sudah dia sampaikan sama Tuhan. Butuh latihan banyak. Butuh latihan sangat banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jangan sampai mulut kita terlanjur pada pasangan, pada anak, pada teman pelayanan, pada siapapun. Apalagi yang bikin mulut terlanjur? Gosip. Terlanjur. Apalagi yang mulut suka terlanjur? Itu aja ya, nanti kepanjangan. Oke, berikutnya. Ke awal lagi boleh? Halo? Iya, yang berikutnya. Oke, belum. Balik lagi, oke. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Saudara kira-kira apa maksud firman ini? Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kalau ngikutin jejak artinya jalannya di mana? Belakang, benar nggak? Ngikutin jejak yang di depan. Ini mau berbicara tentang apa? Taat pada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mengingat rekoal yang kemarin, pada waktu pencurahan Roh Kudus, saya bertugas sebagai pendoa. Tapi saya nggak mau rugi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun Lisa hanya melayani saat pencurahan Roh Kudus, aku pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Dan waktu dinyanyikan Haleluya 12 kali, Tuhan taruh di dalam hati. Yang Tuhan bilang apa? Tuhan gak bilang Lisa nanti mau dapat berkat promosi, no. Lisa nanti akan dapat closingan, no. Tuhan bilang apa? Berdoa dan berpuasa. Cuma itu dan saya bingung, untuk apa ya Tuhan? Oke, kita lagi punya pelayanan untuk fruitful business di SEP Shekinah.
untuk itu. Sedang pelayanan SEP eksekutif. Dan saya juga sedang merintis usaha. Dan saya tidak tahu, rasanya bukan cuma itu Tuhan beri di dalam hati saya untuk berdoa dan berpuasa. Tidak disebut sampai kapan. Artinya ya udah, nanti sampai Tuhan bilang stop doa dan puasanya, baru stop. Jadi sejak saya dapatkan hari itu, tanggal berapa rekual Kak Anita? 1-2 Juni. Dan mulai hari itu sampai sekarang saya berpuasa setiap hari. Satu lagi, berpuasa ada yang kelewat. Berpuasa dan pujian penyembahan setiap hari. Saya ini morning person. Saya bangun tuh sekitar 4:30 ya. Biasanya saya cuma ikut misa online, tapi plus sekarang. Plus pujian dan penyembahan dan doa puasa. Bapak Ibu, ternyata Tuhan mau kasih kejutan sama saya. Saya sama sekali tidak pernah bayangkan. Ini ya, kadang-kadang Tuhan itu ajaib dan sayangnya luar biasa. Saya pindah ke Jakarta meninggalkan pekerjaan saya di Palembang. Ya, saya agen asuransi. Di Palembang gampang cari nasabah, kenalan banyak. Pindah Jakarta saya tidak punya networking. 1 tahun saya hampir tidak punya closingan, hanya 4 nasabah. Lalu saya pikir Tuhan, walaupun tetap dapat uang belanja dari suami, tapi karena biasa kerja dari kecil gitu ya, jadi kalau tidak kerja dan punya uang sendiri itu rada aneh gitu. Terus cuma berdoa sama Tuhan, sudah cukup lama tahun kemarin saya bilang, Tuhan tolong dong dikasih apa kek untuk bisnis baru kek atau apa, mau online jualan pempek di Jakarta juga mau gitu kan. Ya sampai saya tuh bilang begitu sama Tuhan, apa aja Tuhan mau gitu. Lalu salah satu teman, ini tidak sengaja sama sekali, suami punya apartemen yang nganggur, sudah lama, udah bertahun-tahun. Lalu, masih disewain gitu kan ya. Lalu saya punya teman dari Palembang juga yang pindah ke Jakarta, dia jadi agent properti. Jadi saya belajar jadi agent properti. Ya, belajarnya dari tahun kemarin, gak ada closingan Bapak Ibu. Karena saya gak pernah doain, karena saya pikir cuma, saya gak pernah main properti, enggak lah. Ini ya udahlah diajak ya udah, ikut training ya udah gitu. Tapi Tuhan kasih luar biasa, makanya Tuhan suruh berdoa dan berpuasa. Mungkin biar saya gak kaget diberkati, diberkati dengan gitu. Bapak Ibu minggu lalu saya closing, jumlahnya fantastis. Closingan perdana. Dan itu teman dari Palembang, punya restoran pempek sangat besar di Palembang, sudah punya 10 cabang di Palembang, 1 di Gading Serpong, lagi cari di Kelapa Gading. Buat sewa. Waktu saya lihat ada, disewakan gitu, saya telepon. Enggak mau buat restoran, hanya buat kantor dan bank. Oke, saya bilang enggak mau orang yang punya, enggak mau saya bilang gitu, hanya buat kantor dan bank. Karena saya tahu dia serius, saya telepon lagi 2 hari. Ci, ini orangnya serius buat restoran. Suami saya enggak mau restoran, nanti kotor, rusak. Ci, restorannya keren. Saya liatin foto yang di Gading Serpong. Memang instagramable banget. Sekarang kan mesti market itu orang muda. Ya, kita tahu kan beberapa kali diomongin kan bahwa akan ada 2045 bonus demografi. Karena begitu banyak orang muda nanti yang memenuhi persentase jumlah populasi di Indonesia. Orang muda itu enggak mau ke tempat pempek, minta maaf saya enggak sebut merek. Ya, yang ala kadarnya, kursinya rotan gitu kan ya, yang panas enggak, dingin enggak. Ini restorannya keren banget. Saya liatin restorannya langsung dia bilang, kalau yang ini saya mau langsung deal kontrak 10 tahun. Ternyata saya disuruh doa dan puasa biar saya enggak kaget. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itu loh Allah kita itu, apa yang tidak pernah dilihat mata, timbul di dalam hati, itu yang Allah berikan buat orang yang mengasihi Dia. Saya tidak berdoa Tuhan minta closingan, no. Tuhan bilang cuma Lisa berdoa dan berpuasa, lalu praise and worship tiap hari. Iya Tuhan. Dan saya luar biasa sibuk mempersiapkan SEP X19 dan Fruitful Business. Hampir setiap hari Zoom. Yang saya lakukan cuma saya melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan kasih bonus. Bapak Ibu, selanjutnya
Oke. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ini kita udah bahas ya. Karena Daud tahu Allah pasti menjawab. Ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita baca sama-sama 2-3 ayat ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Kira-kira ini firman bicara tentang apa? Tentang si jahat. Ya, Bapak Ibu, si jahat itu yang pertama, yang dia serang apa? Suami istri. Yang kedua yang dia serang apa? Pelayan Tuhan. Yang ketiga yang dia serang apa? Orang yang rajin berdoa dan datang ke persekutuan doa. Ini saya ngomong beneran. Ya. Kalau yang karib dengan si jahat, wah itu udah jadi temennya. Tapi Anda dan saya ini loh yang jadi sasaran targetnya dia. Yang melayani Tuhan. Dia sangat tidak suka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya pernah satu hari melayani, gak apa ya banyak kesaksian ya. Saya satu hari melayani di persekutuan doa di Batu Raja. Batu Raja itu 200 kilo dari Palembang. Melayani di panti asuhan. Isinya anak-anak umur 5 sampai SMA. Ya. Waktu kami mau pelayanan SADR di sana. Menjelang berangkat, saya dan satu teman saya, kami langsung sakit sama-sama demam tinggi. Waktu itu karena sudah tahu ya, kita di persekutuan doa tahu kan, bahwa hati-hati waktu engkau melayani ada pribadi yang sangat tidak suka. Sakitnya tuh demam yang parah yang bikin lemes, demam tinggi gitu ya. Cuma saya dan teman saya bilang yang sakit juga, yuk kita doa, kita pasti sembuh. Waktu mau berangkat kita pasti sembuh. Kita minta teman-teman semua doain kita. Dan betul kami sembuh dan kami bisa melayani. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Batu Raja? Anak 8 tahun itu sudah terikat pornografi ternyata. Saya tidak tahu dapatnya dari mana ya, di dalam panti asuhan. Jadi apa yang terjadi? Kami berdoa. Waktu mau mulai pujian penyembahan, baru lagu pertama, tiba-tiba yang sana jerit. Terus ada yang punya pegangan, biasa kan kalau anak-anak di daerah suka dipegangin jimat lah sama bapaknya, langsung mau lari ke pintu keluar karena dia gak tahan. Kami terus memuji sembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, terus lalu mereka dilayani doa satu persatu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau saya tidak di persekutuan doa karismatik Katolik, saya tidak pernah punya pengalaman seperti ini. Saya melihat bagaimana lewat pujian dan penyembahan, iblis itu tidak punya kuasa sama sekali. Amin. That's why Tuhan bilang, Lisa, berdoa puasa dan pujian penyembahan. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi, saya sama sekali tidak tahu. Tapi saya cuma taat. Saya mengikuti jejaknya Tuhan. Tuhan yang jalan di depan, saya gak tahu dia mau bawa saya kemana, ke pelayanan seperti apa, atau apapun di depan saya gak tahu. Saya cuma ikuti jejaknya dia saja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau jejaknya Tuhan, yang Tuhan kasih ke Bapak Ibu adalah ampuni. Bapak Ibu taat gak? Walaupun tiap hari nangis Tuhan bilang ampuni. Tuhan bilang apa lagi? Tinggalin dosa yang mengikatmu, tinggalin. Orang lain tidak tahu, minta maaf, mungkin kau masih melayani tapi kau tetap terikat dosa. Tuhan bilang tinggalin, saudara tinggalkan. Jangan sayang-sayang, dosa itu bikin kita tidak bisa bertumbuh. Selanjutnya, oke, saya tidak lanjutkan ayat yang berikutnya.
slide. Nah, saudara, kita baca sama-sama Zakaria 2 ayat 8. Yuk, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tuh, luar biasa gak Tuhan jaga kita? Kita baca sama-sama lagi. Yang merah, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kalau mau pakai bahasa lain dibilang apa? Jangan main-main ya sama kepunyaanku. Kamu jamah dia, kamu berurusan denganku, Tuhan bilang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, begitu Bapak kita tuh jaga kita. Saat ada orang yang jahat sama kita, firman Tuhan katakan apa? Pembalasan bukan hakmu, itu bagianku, Tuhan bilang. Aku yang berperkara. Yang Tuhan mau kita lakukan apa? Kasihi musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Pembalasan hakku. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ngomong enak ya. Ngomong enak. Saya memutuskan untuk mengampuni dengan mulut mengampuni, hati belum. Saya butuh berapa lama? 3 bulan. Sampai saya benar-benar lepas dari sakit hati. Saya ikut retret berapa banyak? Mungkin 4-5 retret. Hanya untuk mengampuni ipar saya. Ikut retret ini, retret penyembuhan. Sampai akhirnya di retret yang kelima kalau tidak salah. Waktu itu, siapa? Tante Winnie, ada yang kenal Tante Winnie? Tante Winnie pelayanan ke Palembang dan timnya bilang seperti ini. Lisa, bilang sama Tuhan. Dalam nama Yesus, aku mau mengampuni, sebut nama iparmu. Karena dia sudah ini terhadap aku, sebut. Bapak Ibu, waktu saya doain pertama kali hilang belum? Belum. Dia bilang apa? Doain tiap hari. Sehari berapa kali yang kamu ingat doain itu. Setelah 3 bulan baru lepas. Sekalipun saya ingat saya udah gak sakit hati lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, butuh apa? Kuasa Allah. Tidak cukup dengan saya mau. Saya mau tapi saya tidak mampu. Amin. Ikuti jejaknya Tuhan dan bilang, Tuhan hanya dengan pertolonganmu aku bisa. Ayat Ulangan 32 ayat 10, ini ayat yang terakhir, kita baca sama-sama. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Baca sama-sama. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sekali lagi baca. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Pernah ingat lagunya? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Depannya apa? Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berharap kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan goyah, menghadapi semua musuh. Bapak Ibu berapa kali nyanyi lagu ini? Itu dari Mazmur. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu, kita dikelilingi Tuhan, amin. Kiri kanan kita ada Dia, Dia selalu bersama kita. Dan dikatakan apa? Dia mengawasi dan Dia menjaga. Bilang amin dong. Amin. Amin. Tiap kali dengar firman Tuhan bilang amin. Firman-Nya diingat. Amin. Saudara-saudari terkasih, sedemikian Tuhan menjaga Anda dan saya. Jadi kalau seringkali dengar, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kak nadanya lari-lari kak. Dengan apa kan ku balas
selain puji dan sembah Kau. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah sedemikian cinta dan sayang pada Anda dan saya, selain puji dan sembah Dia. Puji dan sembah itu bukan cuma di persekutuan doa saat memuji dan menyembah, tapi pujian penyembahan yang paling berkenan pada Allah adalah apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kira-kira tahu ya akhirnya kenapa Tuhan suruh saya praise and worship setiap hari? Itulah sebabnya. Setiap pujian dan penyembahan itu adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan. Amin. Dan firman Tuhan itu adalah siapa? Allah sendiri. Tuhan cuma pingin Lisa intim dengan aku. Supaya apa? Rohmu makin kuat. Karena aku butuh engkau. Bapak Ibu, Tuhan butuh Anda. Untuk jadi saluran berkat dimanapun engkau berada. Jadi berkat buat pasanganmu sekalipun pasanganmu nyebelin, pasanganmu seringkali bikin marah, pasanganmu mengkhianatimu. Tapi Tuhan pingin engkau punya roh yang kuat untuk bisa terus jadi berkat. Apapun keadaanmu. Amin. Sekalipun anakmu mengecewakan engkau. Anak sudah dibesarin, dicintai, dibiayai, sudah gede kok kayak gini. Tapi Tuhan bilang apa? Punya roh yang kuat supaya engkau tetap punya hati untuk mengasihi. Sekalipun engkau disakiti, engkau dikecewakan. Saudara-saudari, malam hari ini Tuhan bukan cuma bilang kata-kata penghiburan buat Anda dan saya mengenai biji mata. Tapi Tuhan juga mau Anda dan saya betul-betul berperan sebagai biji mata. Amin. Tuhan itu kenapa bilang biji mata? Karena di dalam Injil dikatakan apa? Saat matamu terang, seluruh tubuhmu terang. Saat matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Amin. Mata ini yang Tuhan jaga. Bukan cuma, aduh aku sayang kamu, aku pelihara. No, bukan cuma itu. Supaya kita bisa terus pandang Tuhan dengan jelas. Dengan mata yang jernih, tanpa selumbar. Amin. Tanpa debu, tanpa belekan. Bisa pandang Dia dengan jelas setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Apa yang sudah kita dapatkan sepanjang hidup kita, kalau Bapak Ibu ingat, semua hanya kebaikan Tuhan. Semua hanya pertolongan Tuhan. Semua hanya pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Coba saudara ingat, apakah ada rancangan kecelakaan di dalam Dia? Tidak ada. Tuhan katakan, yang aku berikan kepadamu semata-mata hanya rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Mari resapi lagu ini. Lagu ini mungkin lagu yang Bapak Ibu kenal waktu engkau masih kecil. Sejak saya masuk persekutuan doa, lagu ini yang pertama kali saya dengar. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu buatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah aku pikir, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami boleh jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi
kami balas cinta-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih. Tidak ada kata yang sanggup kami ucapkan kepadamu saat ini. Selain kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami punya Allah yang memandang kami sebagai harta yang luar biasa berharga. Kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang sangat tahu Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap kerinduan hati kami, apa yang kami inginkan, apa yang kami sudah doakan begitu lama, Engkau tahu Tuhan. Dan seperti Daud katakan, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku. Kami berseru Tuhan dengan doa-doa yang sudah kami tuliskan Tuhan di dalam kertas di kotak ini. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lisa untuk firman yang boleh dibawakan malam hari ini. Biarkan kiranya Tuhan selalu tambahkan setiap pelayanannya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati-Mu. Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini puji nama Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Ini adalah salah satu memori dan kenangan yang gak pernah bisa terlupa dari diri saya. Itu terjadi di tahun 96, saya kehilangan sosok seseorang yang benar-benar saya sayang, seseorang yang benar-benar saya kasihi, seseorang yang benar-benar yang humble, seseorang yang benar-benar mencintai saya melebihi dari segala apapun, tulus. Dan dia adalah cinta pertama saya, yaitu papa saya. Nah, itu yang kejadian yang pertama. Saya singkatkan cerita kesaksian ini. Yang kejadian kedua, beberapa bulan dari kejadian papa saya meninggal, Tuhan kirimkan lagi badai di keluarga kami, yaitu adik saya. Dia mengalami sakit demam berdarah. Dan saat itu adikku ini telat dalam penanganan. Nah, kejadian itu membuat saya semakin terpukul lagi. Apakah Tuhan ada ya? Saat selesai itu kan masih usia-usia saya masih ngeyel sebenarnya. Apa Tuhan ada? Dan apa masa depan ada gitu kan? Dengan selang beberapa bulan kok Tuhan mau ambil keluarga saya. Dan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan saya. Yang ketiga, saya singkat cerita, adik saya sembuh saat itu ya, Tuhan tolong. Saya ada seorang sahabat, malamnya kami masih ketemu dengan beliau. Dia cowok, teman main, teman cerita juga. Besok harinya itu terjadi kebakaran besar di daerah rumah saya. Tapi puji Tuhan rumah saya tidak kena, tapi saya kehilangan orang yang benar saya cintai banget, yang benar-benar sahabat saya banget. Itu dia, saat itu kami berpapasan, saya berpapasan dengan beliau. Beliau tuh sedang dibawa pakai kantong kuning, ternyata itu adalah jenazahnya dari sahabat saya itu. Apa benar lagi sih Tuhan? Kenapa lu ngambil gitu kan orang-orang yang benar-benar dekat? Tapi Tuhan berbeda ceritanya untuk hidup saya. Satu malam, benar tadi kata Bu Lisa, pujian dan penyembahan itu udah benar-benar harus kita lakukan. Saya hanya merasa saat itu Tuhan yang teman saya, dia sahabat saya. Kalau yang lain, ya udah sekedar saya bicara aja. Dan pada malam itu pada saat saya naikkan pujian dan penyembahan, satu
satu lagu yang Tuhan ingatkan saya saat itu. Seperti firman tadi, biji mata, kami adalah biji mata Tuhan. Teman-teman adalah biji mata Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan doa ini yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengalami Engkau Allah yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan untuk saudara-saudari kami yang kau berikan kepada kami di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lisa. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita dilimpahkan dengan kasih setianya yang takkan pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus memberkati.